Oke, baiklah, jadi di hadapan kita sekarang sudah ada rumah kopling dari Pixen lama, atau biasanya kita sebut Pixen All, atau kalau disingkatnya OV. Jadi di sini kita akan pasang kampas kopling All Pixen. Nah, untuk pemasangan kampas kopling di OV ini ya kita nggak bisa asal gitu, karena memang bentuknya itu nggak sama gitu antara kampas yang satu dengan yang lainnya. Ini kanvasnya ya, kanvas OV. Jadi dia itu ada 5 lembar. Nah, dari kelima ini ada satu yang paling berbeda. Jadi dia paling diameter dalamnya paling besar, untuk lebarnya paling kecil. Dia itu nanti menempati posisi paling pertama atau paling bawah. Jadi yang pertama kita pasang adalah yang ini, yang diameternya paling besar. Nah, setelah masang ini, maka berikutnya kita perlu masang jadder spring. Jadder spring itu di sini dia ada dua buah. Jadi yang pertama itu dia plat datar, nggak cekung, nggak cembung. Nanti dia ini posisinya di bawah atau yang paling pertama kita masukkan. Nah, yang kedua dia ada bentuk, jadi berbentuk cekung dia. Dan ini yang akan berfungsi sebagai pegas. Jadi yang pertama kita masukkan yang datar, baru kemudian yang cekung. Dan yang cekung ini harus menghadap ke atas ya, atau keluar, jangan sampai terbalik seperti ini, karena nanti dia nggak akan berfungsi sesuai semestinya gitu, karena kan dia berfungsi untuk jadi pegas gitu. Ketika dapat tekanan dia ya akan mekar. Kalau terbalik dia maka akan tertahan, nggak bisa mekar sempurna, akan terbentur ke dinding kampas. Jadi pastikan jangan sampai terbalik. Nah, setelah jadder spring terpasang, berikutnya kita pasang platnya. Nah, untuk plat kopling sendiri dia itu ada dua permukaan, ada yang halus dengan chamfer di sini, ada yang bagian kasarnya dia agak tajam. Kalau untuk yang sudah lama dia biasanya membekas ya, terutama untuk posisi paling bawah. Ya, ini bekas gesekan jadder spring, jadi udah membentuk cekungan gitu. Ini harusnya udah harus diganti. Cuman ini sebagai patokan bahwa yang halus yaitu posisinya di bawah dan yang kasar menghadap ke atas. Jadi kita pasang. Setelah itu baru kita pasang lagi kanvasnya. Sisi lagi platnya. Jadi pastikan ketika tiap pasang plat bahwa yang halus itu di bawah, yang kasar itu di atas. Nah, ini udah masuk dua kampas. Nah, untuk urutan kampas ketiga dia ada sedikit perbedaan kalau kita bandingkan. Jadi untuk kanvas yang lain yang 3 piecesnya itu, dia itu warnanya hitam dan pad friksinya untuk bagian kanvas geseknya itu dia lebih lebar. Nah, sedangkan ini ada yang satu beda sendiri, dia itu warnanya coklat ya, atau orange, dan pad friksinya itu dia lebih kecil, lebih banyak, dan dia menempati posisi urutan ketiga atau tengah-tengah. Jadi ini yang ditaruh di ujung atau di posisi yang selain di tengah gitu. Karena dia emang dikhususkan untuk di tengah dengan jumlah pad friksinya lebih banyak. Itu baru kita susun lagi dengan platnya, baru kanvas lagi, plat lagi, dan yang ini plat baru, jadi saya ganti yang baru. Nah, kalau yang baru itu kelihatan banget mana yang halus dan yang kasar. Yang kasar itu kelihatan seperti emang bekas kelihatan itu nggak finishingnya masih kasar itu, bedanya sama sebaliknya. Nah, selesai semua ya tinggal pasang penutup. Di sini dia nggak ada knocknya ya, jadi kita langsung pasang juga bisa langsung krep ya. Selesai, ya tinggal kita nanti pasang per. Nah, kurang lebih seperti itu untuk urutan pemasangan kampas
kopling di OP ya. Di sedikit tips, kalau misal kita mau ganti rumah kopling ya, entah ganti karet emang atau ganti rumahnya, atau kita misal mau bongkar mesin gitu ya, mau belah mesin. Nah, jadi untuk membuka ini biasanya kan kita diganjal gitu. Untuk membuka kaki 4 itu ada yang diganjal di gerigi sini atau di kaki 4 untuk dudukan pernya. Ya, cuman ya namanya hal seperti itu tidak selalu direkomendasikan, apalagi kalau emang ini udah lama nggak dibuka, biasanya jatuhnya keras. Ini salah satu contoh akibat diganjal ya, diganjal pakai baut. Nah, jadi dia ada goresan atau luka kali ya. Ya kalau keseringan kan jadi nanti kan banyak luka, entah somplak gitu atau tergores kayak gini. Apalagi kalau di sini, ini kan pernah ada kasus patah juga. Ya ini lebih repot lagi karena udah pasti harus ganti kaki 4. Nah untuk ini ya cara yang paling simpel gitu ya, dan gak terlalu mahal, kita bikin kunci dari platnya. Jadi kita beli plat kopling seperti ini. Ini harga satuannya itu 16.500 di bengkel resmi ya. Nanti jadinya kuncinya seperti ini. Ya kalau misalnya kita ke tukang las minta dibuatkan tangkai atau gagang, dan biaya ngelasnya mungkin kisaran 15-20 lah. Pokoknya antara beli plat dengan biaya las mungkin kisaran 35-40 lah ya. Kalau sudah kunci seperti itu enak. Jadi ya dijamin bahwa ketika kita masang seperti ini ya kuat tahanannya gitu ya. Nanti kan yang gagangnya ini kita tahankan ke kruk asnya ya. Jadi sekencang apapun ya kemungkinan besar bakal mudah dibukanya. Yang penting kunci di sini juga memadai dan aman untuk gerigi ini. Jadi untuk agar awet aja dan efisien juga sih, daripada nahan-nahan gitu sering melenceng. Kecuali kalau yang ada impact. Nah kalau yang ada impact beda lagi, dia cukup dimasukin gigi juga bisa kebuka. Nah cuman impact kan harganya lumayan sih. Sedikit tambahan juga, kalau misalnya banyak yang lepas jadar spring gitu. Jadi kan katanya sih ini kalau dilepas ini kan jadi lebih responsif. Nah sebenarnya sih kalau dari teori sih enggak responsif dan enggaknya itu emang karena fungsi dari sini gitu. Jadi ketika fungsi jadar spring itu ketika mau akselerasi itu dia meredam, jadi agar tidak terlalu menyentak. Begitu itu pun saat turun gigi, jadi enggak terlalu kasar. Jadi engine brake-nya itu lebih lembut lah kalau ada jadar springnya gitu. Jadi itu fungsi jadar spring. Makanya ketika dilepas kadang ya memang terasa kehentakan lebih lebih besar gitu, lebih terasa gitu. Cuman sebenarnya itu ya sama aja sih. Kalau kita ukur dari kecepatan akselerasi, katakanlah misal dari kecepatan 0 sampai 80 lah, itu berapa detik dengan atau tanpa jadar spring itu nggak beda jauh gitu perbedaannya, dapat dibilang sama aja. Hanya kalau keperasaan kita ya hentakannya lebih besar karena ya itu tadi tidak diredam oleh jadar spring. Ya jadar spring memang teknologi lama sih, kalau nggak salah mulai ada di Tiger, terus di Scorpio juga ada. Cuman di Scorpio dia nggak di ujung sih, kalau nggak salah dia di tengah, posisinya itu di tengah. Kalau ini kan di paling bawah, kalau Scorpio itu di tengah dia jadar springnya. Kalau Tiger itu antara di depan atau di tengah, udah lupa. Nah jadi untuk masalah itu ya relatif gitu. Kadang kalau kita mau ganti semuanya, jadi kalau kita misalnya nggak diganti itu menghilangkan jadar spring, ya kita ganti kanvas semua, kanvas yang ukuran segini. Biasanya sih kalau di OV kan kita kan ganti kanvas itu satu set gitu. Nah kalau yang Scorpio, nah itu dia eceran, makanya banyak yang pakai Scorpio. Selain bisa eceran, harganya juga lebih murah. Nah jadi kalau misalnya mau tetap pakai jadar spring atau dilepas ya itu pilihan sih gitu. Cuman memang kelemahan jadar spring kadang bikin gesekan juga sih di kanvas di plat, terutama untuk yang langsung bersinggungan ya. Jadi kalau udah
ngebentuk dalam seperti ini sih ya disarankan diganti gitu, karena fungsinya sendiri jadi nggak maksimal gitu, karena kan udah termakan, jadi dia nggak mendorong maksimal fungsi pegasnya. Jadi untuk pengecekannya mungkin ini aja, untuk pemakaian sekitar 10 tahun dia udah termakan segini, udah cukup dalam sekitar 0,2 mili seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk pemakaian setahun 2 tahun masih belum, jadi cukup awet sebenarnya. Jadi kembali ke pilihan masing-masing.